Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liniawati, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Sukabumi. Video ini merupakan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Seluruh penjelasan pada video ini merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tertuang pada tugas koneksi antar materi modul 1.4. Selanjutnya, bagaimana peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Yang jelas, seorang guru hendaknya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan saya berupaya mengimplementasikan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam upaya penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid atau seorang anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, lebih mengarah pada disiplin diri untuk mengontrol diri sendiri dalam melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, dapat membuat anak atau murid memahami dan menyadari kesalahan berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, ataupun hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Sesungguhnya motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk poin 1 dan 2 ini merupakan motivasi eksternal. Sedangkan poin nomor 3 itu adalah motivasi internal. Bagaimana agar motivasi internal ini bisa lebih muncul? Solusinya antara lain hindari pemberian penghargaan dan hukuman yang berlebihan. Hal ini untuk meminimalisir dominasi motivasi eksternal. Berikutnya adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Pertama sebagai penghukum, kedua pemantau, 3 sebagai teman, 4 pembuat merasa bersalah, dan 5 sebagai manajer. Selanjutnya, sebagai seorang guru, baiknya kita ada di posisi kontrol yang mana? Jawabannya adalah baiknya kita ada di posisi kontrol manajer. Alasannya apa? Karena pada posisi ini guru melaksanakan tindakan bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Kemudian mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada murid. Berikutnya tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama. Tentunya, keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan yang mudah diingat
dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah secara penuh tanggung jawab oleh seluruh warga sekolah atau seluruh warga kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pada segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai manajer menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Apa sebenarnya tujuan dari langkah-langkah ini? Tujuannya tentu saja untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Lalu, sesungguhnya apa keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya? Dengan menjalankan budaya positif, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuh kembangnya berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu mandiri, berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Kemudian, budaya positif dapat terwujud jika didukung oleh semua pihak, yaitu warga sekolah yang didorong melalui kolaborasi dan adanya keyakinan yang disepakati bersama dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab juga penuh komitmen. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terciptanya lingkungan yang positif, agar tercipta lingkungan yang berpihak pada murid dan nyaman bagi semuanya. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka dibuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Alhamdulillah, saya sudah memahami konsep-konsep dalam modul budaya positif ini, terutama berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep tersebut harus benar-benar difahami dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan sejawat di sekolah. Apa hal yang paling menarik bagi saya? Selama ini, saya sudah terbiasa memberikan penghargaan kepada murid dalam kondisi apapun dan bentuknya bisa bervariasi, dari ucapan atau pujian sampai bersifat materi. Karena selama ini saya berpikir penghargaan bisa membuat murid dihargai, bahagia, dan termotivasi untuk melakukan hal positif lainnya. Tapi ternyata saya salah, bahwa setelah mempelajari materi ini justru sebaliknya. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan, bisa juga merusak hubungan antar teman, mematikan kreativitas, bahkan menurunkan kualitas dan bersikap menghukum. Berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya kini menyadari bahwa selama ini saya salah. Saya harus segera mengubah kebiasaan sebagai pemantau dan penghukum menjadi manajer dengan cara melaksanakan segitiga restitusi yang akan memberikan kesadaran pada murid untuk mencari sendiri solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Pertanyaan selanjutnya,
Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Ketika saya menangani murid yang pulang sebelum waktu pembelajaran berakhir, tidak mengerjakan tugas, datang terlambat, dan memilih-milih jam pelajaran. Saya coba menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Berikutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, murid mulai terbimbing secara bertahap dalam mencari solusi, bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukan, dan mulai muncul motivasi internal untuk melaksanakan nilai-nilai budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Hal yang harus diperbaiki, guru harus terbiasa menjadi manajer dalam menghadapi murid. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya selalu memposisikan diri sebagai pemantau dan kadang juga sebagai penghukum. Saat itu saya merasa sudah sangat benar dalam menghadapi murid yang bermasalah. Setelah mempelajari modul ini, ternyata selama ini saya bertindak sangat keliru. Karena posisi kontrol yang saya lakukan tidak berdampak positif apapun kepada murid. Kini saya berupaya untuk memposisikan diri sebagai manajer agar murid turut terlibat dalam mencari solusinya sendiri ketika dihadapkan pada berbagai masalah yang dihadapi. Perasaan saya kini menjadi sangat tenang karena komunikasi dengan murid terjalin lebih baik dan murid tidak merasa ketakutan. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawabannya pernah. Hanya pada tahap menstabilkan identitas, yakni dengan mengungkapkan kalimat, ya, kadang manusia ada sisi bad mood-nya. Wajar jika manusia berbuat kesalahan. Pertanyaan terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya ada. Antara lain tentang tahapan-tahapan atau cara berkolaborasi dengan orang tua atau wali dan warga sekitar tentang menciptakan budaya positif, agar budaya positif tidak hanya tercipta di sekolah, tetapi juga di rumah dan di lingkungan masyarakat, sehingga budaya positif ini menjadi kebiasaan dimanapun.